Ya, puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Ya, terima kasih untuk kepercayaan bagi saya diberikan kembali untuk memberikan atau membawakan sharing firman Tuhan. Sebenarnya kalau dijadwal bukan saya yang akan sharing malam hari ini, cuman yang dijadwal ternyata ada tugas keluar kota, jadi tukeran. Dan Mami bilang siap aja sampaikan firman Tuhan. Ya udah. Dan puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Saya percaya apapun yang menjadi mendorong kita untuk ke tempat ini, saya percaya itu adalah dorongan dari Roh Kudus yang kita bisa meresponi dengan benar. Amin. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang bisa datang ke hadapan Bapa kalau hatinya tidak ditarik oleh Bapa. Jadi kita percaya siapapun kita, motivasi apapun kita datang ke tempat ini, kita meresponi panggilan dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita jangan sia-siakan. Kalau kita sudah menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita berusaha untuk memperoleh sesuatu di dalam persekutuan kita malam hari ini. Amin. Ya, sharing firman Tuhan yang ingin saya sampaikan itu sama dengan sharing firman Tuhan di Koram Deo tadi pagi. Saya akan menyampaikan ulang, mungkin ada Bapak Ibu di antara Bapak Ibu yang sudah mendengarkan sharing firman Tuhan yang saya sampaikan di Koram Deo tadi pagi. Dan biarlah kita akan merenungkannya kembali. Amin. Ya, judul firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah menjaga mata. Pembacaan firman Tuhan itu terdapat dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di slide yang sudah tersedia. Saya akan bacakan buat kita semua. Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan. Ya, sesuai dengan tema menjaga mata. Ya, mata merupakan salah satu bagian terpenting di dalam tubuh manusia. Salah satu bagian yang terpenting, karena mata itu dapat membantu kita untuk dapat melakukan segala aktivitas atau melakukan berbagai pekerjaan sehari-hari. Dengan mata kita juga dapat melihat sekeliling sehingga kita dapat berjalan tanpa harus tersandung atau menabrak sesuatu. Coba bayangkan kalau kita nggak punya mata, kita nggak tahu mau kemana, kita nggak tahu arah mau kemana kalau kita nggak punya mata. Oleh sebab itu mata itu penting. Bagi saya mata itu menjadi sebuah pintu untuk kemana kita membawa diri kita. Karena kalau tanpa mata kita nggak bisa kemana-mana, kita hanya mengira-ngira saja. Dengan mata kita bisa memperhatikan apapun yang ada di sekitar kita, sehingga apa? Kita bisa melihat yang baik dan memisahkan yang tidak baik. Setiap hari dalam seluruh aktivitas hidup kita ada banyak hal yang diperlihatkan di dalam kehidupan kita, dan tugas kita yang harus merespon, yang memilih apa yang baik dan yang tidak baik. Nah, inilah yang hendak dijelaskan di dalam Lukas pasal yang 11 yang barusan kita baca tadi. Lukas berkata bahwa mata kita itu sebagai pelita. Jika mata kita baik, maka terang seluruh kehidupan kita. Sebaliknya kalau mata kita jahat, maka gelaplah seluruh kehidupan kita. Kalau kita membiasakan diri melihat segala sesuatu di luar kebenaran, di luar kehendak Tuhan, di luar hal-hal yang berbau dengan kebenaran, maka akibatnya adalah seluruh aktivitas pekerjaan kita akan mengarah kepada hal yang tidak baik.
Itu artinya mata kita atau pandangan apa yang kita lihat di dalam hidup akan mempengaruhi tindakan kita. Tidak hanya mempengaruhi tindakan, bahkan menentukan arah langkah hidup kita. Amin. Iya, apa yang kita lihat itu ternyata mempengaruhi dan menentukan arah langkah kemana kita akan bergerak. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati menggunakan mata kita. Kita harus menjaga mata kita, kita harus bisa mengontrol atau menguasai mata kita, penglihatan kita. Jika kita membiasakan diri melihat atau memperhatikan hal-hal di luar kebenaran, memanjakan mata kita untuk memandang keindahan-keindahan di dunia ini yang ditawarkan oleh dunia, maka apa yang sering kita lihat itu, sekali lagi, apa yang sering kita perhatikan itu akan mempengaruhi langkah hidup kita. Yang tanpa kita sadari, apa yang kita lihat setiap hari, yang sering kita lihat setiap hari, tanpa kita sadari itu terekam di memori kita. Terekam. Yang akhirnya lama-lama ketika segala sesuatu yang sering kita lihat itu terekam di memori kita, lama-lama itu mendorong seluruh hasrat dan bahkan seluruh keinginan kita, dan membuat kita ingin menikmati dan berusaha untuk memperoleh atau mencapai apa yang kita lihat itu tanpa disadari. Apa yang sering kita lihat setiap hari terekam, dan sering kita lihat semakin terekam, lama-lama tanpa kita sadari hasrat kita, keinginan kita terdorong untuk menikmati apa yang kita lihat itu. Tanpa kita sadari kecenderungan hidup kita akan bergerak ke arah dari hal apapun yang terekam di dalam memori kita. Dari apa yang sering kita perhatikan dan lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa orang-orang percaya sulit untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa orang percaya sulit melakukan firman Tuhan? Kenapa? Karena ternyata firman Tuhan itu enggak terekam di memorinya. Artinya apa? Enggak sering memperhatikan firman Tuhan. Tidak memiliki keinginan untuk mentaati kebenaran firman Tuhan karena kita tidak suka bergaul atau membaca kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman itu tidak tertanam dalam memori kita. Sebab apa? Sebab memori kita sudah diisi dan dipenuhi oleh pengaruh-pengaruh keindahan-keindahan, kenikmatan dunia yang sering kali kita lihat. Firman Tuhan itu tidak lagi ada tersimpan, sudah tergeser oleh pengaruh-pengaruh dunia yang sering kali kita lihat, yang sering kali menyenangkan hati kita. Kita nggak suka menyelidiki firman Tuhan. Kita cuma baca firman Tuhan. Oh, firman Tuhan katakan begini. Tapi kita nggak suka menyelidiki. Coba kalau hal-hal yang ditawarkan dunia, wah apa itu, kita cari sampai ke dalam-dalamannya. Di medsos apalagi kita, apa ini? Kita cari sampai seluk-beluknya. Coba kalau firman Tuhan, yang penting sudah baca. Maka kita nggak suka melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak menemukan kebenaran itu. Kita cuma sekedar baca. Tetapi kalau hal-hal di dunia, kita akan dengan begitu berusaha. Hasrat keinginan kita akan ternyata mengarah kepada hal-hal seperti itu. Sehingga mengakibatkan hasrat dan keinginan di dalam hidup kita bukan dikuasai dan dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan, tetapi hasrat dan keinginan kita sudah dikuasai oleh pengaruh-pengaruh yang ada di dalam dunia. Dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati.
Ini firman Tuhan kepada manusia yang pertama ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menempatkan manusia di Taman Eden, dan Tuhan memberi perintah ini kepada manusia pertama itu. Ini kebenarannya, ini perintah Tuhan, ini ketetapan Tuhan. Semua hal yang ada di taman itu boleh kau makan dan sentuh, tetapi hanya satu yang gak boleh, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini perintah, ini kebenaran Tuhan. Ini ketetapan yang Tuhan sudah nyatakan kepada manusia. Tetapi apa yang dilakukan manusia? Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lihat, iblis sudah mulai menipu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi manusia akhirnya tidak tertarik dengan firman Tuhan. Manusia akhirnya memperhatikan apa yang dikatakan oleh iblis. Manusia akhirnya memperhatikan keadaan sekitar. Dan tanpa disadari, hal itu mungkin bertanya-tanya dalam pikiran dia. Tuhan bilang ini enggak baik, tapi kelihatannya baik kok. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat. Dia mulai melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu apa? Menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Manusia sudah dikasih tahu perintah, sudah ditetapkan oleh Tuhan, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Tapi kelakuan manusia apa? Dia suka memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Dan menurut kebenaran yang dia dimiliki di dalam pribadi manusia itu, tanpa dia sadari meragukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak baik, tapi tidak seperti apa yang dia lihat. Dia lihat ini baik kayaknya Tuhan. Ini kayaknya enak. Bolehlah Tuhan, tolonglah aku ini. Kita kan seperti itu. Gambarannya adalah seperti ini. Sebenarnya begini Bapak Ibu, Taurat Tuhan itu kalau di perjanjian lama kan di dalam loh batu, tetapi sebenarnya di dalam umat perjanjian baru, Taurat Tuhan itu sudah ada di dalam loh hati kita. Sehingga tanpa kita sadari, ketika kita melakukan sesuatu hal yang gak benar, firman Tuhan itu akan berbicara di dalam hati kita. Pernahkah kita merenungkan itu? Ketika kita mulai memutuskan untuk memilih suatu keputusan atas segala sesuatu, dan akhirnya ternyata keputusan itu membuat hati kita gak enak. Aduh, gak enak ini. Itu adalah peringatan dari firman Tuhan yang seringkali juga kita langgar. Aduh, kayaknya gak enak, tapi saya pikir ini bagus, saya pikir ini bisnis ini bagus, saya pikir ini menguntungkan, saya pikir ini baik, tidak apa-apa kok. Kita mulai melihat dengan cara pandang kita, tidak lagi melihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Terus sebagai orang percaya kita lakukan apa? Tuhan berkatilah apa yang aku lakukan ini. Padahal sebenarnya di hati sudah berbicara, enggak bisa, enggak baik. Kenapa begitu? Kita memaksakan kebenaran yang ada di dalam pikiran kita dan kita mengesampingkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hanya kita baca, kita enggak mau menyelidiki, kita enggak mau memperhatikan. Tadi di dalam Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat. Kata melihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu ra'ah. Itu memiliki pengertian bukan hanya melihat, memperhatikan, menyelidiki, memeriksa,
dan mulai dia mulai membuat suatu respon, dia mulai timbul suatu kebenaran dari dirinya sendiri akibat dia memperhatikan. Jadi kata melihat bukan sekedar melihat, tetapi menyelidiki, memperhatikan, memeriksa dengan seksama. Padahal di dalam Kejadian 2 Tuhan bilang tidak baik. Manusia nggak mengerti apa perkataan Tuhan tidak baik, dan dia melihat dengan mata jasmaninya, dan dia mulai timbul kebenaran dirinya sendiri bahwa ini baik. Padahal firman Tuhan berkata tidak baik. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan suatu keputusan penting dalam hidup, ada saja hal-hal yang kayaknya nggak enak, tapi kelihatannya baik. Tapi apa? Kelihatannya ini menguntungkan. Banyak kok orang-orang yang sukses dengan ini. Nggak ada salahnya kok. Tuhan berkatilah aku supaya aku bisa seperti orang lain. Itu udah salah. Harusnya kita mengikuti apa kata firman Tuhan, bukan apa kata orang, bukan kata apa yang kita lihat. Manusia akhirnya melanggar perintah dan ketetapan Allah karena manusia melihat berdasarkan kenyataan, pandangan jasmani yang dikuasai oleh keinginan, bukan lagi melihat berdasarkan pandangan Allah. Manusia hanya melihat hal-hal yang sementara, yang fana, bukan melihat kebenaran Allah, yaitu kekalan yang disediakan Allah. Sebenarnya begini, ketetapan dan perintah Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Ketetapan dan perintah Allah yang Tuhan nyatakan kepada manusia adalah supaya manusia bisa hidup di dalamnya, dan akhirnya manusia bisa memiliki akhir hidup yang benar, yaitu bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Itu maksud dan tujuan firman Tuhan kepada manusia. Supaya ketika manusia menghidupi firman Tuhan, manusia memiliki hidup yang benar di dalam kekekalan. Dan manusia ternyata tidak mau mengerti hal itu, nggak mau menyelidiki, nggak mau memperhatikan. Manusia hanya lebih suka memperhatikan yang sementara. Pokoknya hidup enak di dunia, nyaman. Padahal Tuhan punya perintah itu untuk kehidupan kekal yang penuh kebahagiaan. Itu yang penting. Firman Tuhan bagi kita adalah untuk menjaga hidup kita supaya enggak keluar dari rencana Tuhan. Supaya kita tidak terkeluar dari rancangan yang sudah Tuhan sediakan. Mazmur 109 ayat 119. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya firman itu sebagai terang supaya kita berjalan mengikuti terang itu, supaya enggak keluar dari jalannya Tuhan dan akhirnya sampai kepada tujuan yang sudah direncanakan Tuhan, yaitu kehidupan kekal. Tapi kita, saya enggak bisa bilang kita, sebagian besar enggak bisa menghakimi, tapi sebagian besar kita enggak mau menyelidiki firman Tuhan. Kita enggak mau memperhatikan firman Tuhan. Yang penting sudah baca kok. Akhirnya apa? Dalam aktivitas hidup kita, di dalam tengah-tengah situasi, mungkin dalam pekerjaan, dalam hal apapun dalam hidup kita, akhirnya kita mengcompare hidup kita baru pakai ayat firman Tuhan. Kita menjalani hidup dan firman Tuhan itu kita pakai untuk mendukung kebenaran kita. Seharusnya yang benar adalah kita menghadap kebenaran firman Tuhan, baru kita ikuti kebenaran firman Tuhan. Bukan kita memiliki tujuan sendiri, baru firman Tuhan dipakai untuk mendukung keinginan kita. Enggak seperti itu. Harusnya firman Tuhan itu sebagai poros, kita memandang kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu sebagai pedoman kita untuk kita menjalani hidup. Bukan mengesampingkan firman Tuhan, kan kita jalani dengan kebenaran diri kita sendiri. Karena apa yang kita lihat di sekitar memang indah. Tadi dikatakan buah pohon itu baik, sedap kelihatannya. Lagi pula apa? Menarik hati. Segala tawaran di dunia ini pasti menarik hati manusia. Supaya apa?
kita lupa dengan firman Tuhan. Harusnya kita memandang kebenaran firman Tuhan, baru kita jalani hidup ini. Bukan kita jalani hidup sesuai kebenaran kita, baru firman Tuhan dipakai untuk mendukung, mendorong kita, untuk membantu kita melakukan keinginan kita. Saat mata kita mulai melihat, memandang segala sesuatu berdasarkan keinginan kita dan bukan berdasarkan kebenaran firman Allah. Sekali lagi, saat mata kita mulai melihat atau memandang segala sesuatu berdasarkan keinginan kita dan bukan berdasarkan kebenaran Allah, maka sudah pasti perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakannya akan melahirkan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kenyataannya seperti itu kan. Ketika kita mulai melihat keadaan di dunia ini, kehidupan kita sepertinya baik dan enak, dan kita mulai menjadikan hal itu sebagai dasar kehidupan kita, maka kita akan berusaha untuk mencapai apa yang kita lihat itu, karena sudah terekam di memori. Kita seringkali melihat hal itu terekam di memori, dan hasrat kita akan terdorong untuk mencapai hal itu. Jadi tindakan aktivitas kita akan mengarah kepada itu, padahal itu bukan kebenaran firman Tuhan. Maka apa yang kita lihat itu akan menentukan arah kita, yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang akan melanggar firman Tuhan, nggak sesuai lagi dengan rencana Tuhan. Mungkin apa yang kita inginkan itu akan kita capai di dunia ini, mungkin. Tetapi persoalannya adalah bagaimana dengan kehidupan nanti. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, kita nggak bisa bangga, oh aku sudah percaya kepada Yesus, aku sudah menjadi orang Kristen. Tapi kalau hidup kita masih dikuasai oleh keinginan daging ini, maka kita sama saja dengan orang dunia dong. Nggak ada perubahan hidup. Kalau di bagian ayat firman Tuhan, kita orang percaya yang dulunya jauh dari Tuhan sekarang sudah dekat. Artinya ketika manusia hidup dalam dosa, kita terpisah dari Tuhan. Sekarang ketika kita sudah menjadi percaya, kita dibawa kembali di dalam hadirat Tuhan. Harusnya hidup di dalam hadirat Tuhan. Tetapi kalau kita berkata aku percaya kepada Tuhan, tetapi hidup kita tidak mencerminkan dekat dengan Tuhan, tetapi masih seperti orang-orang yang jauh sana, terpisah dari Tuhan, ya berarti kita sama dengan orang-orang dunia. Tadi saya katakan, mungkin apa yang kita lihat, apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan tercapai di dalam dunia ini. Sukses, amin. Tetapi bagaimana dengan kehidupan yang akan datang? Saya sering katakan, kehidupan itu enggak pasti. Hidup itu enggak pasti, kadang katanya ada di atas, kadang di bawah, berputar, enggak pasti. Cuman satu yang pasti, apa itu? Kematian. Hidup itu enggak pasti, yang pasti mati. Sebagaimanapun kita berusaha, hidup itu enggak pasti. Kita bisa sukses, bisa enggak. Bisa sakit, bisa sehat. Enggak pasti. Tapi yang pasti kita semua akan mati. Mau kaya, mau sukses, mau presiden, mau jabatan apa, mau sakit, sehat, pasti mati. Nah ini pertanyaannya, kita mati mau kemana? Semua pingin masuk surga, tapi ternyata pikiran kita enggak kepada surga. Pikiran kita itu masih terpikat dengan apa yang ditawarkan dunia. Bukankah firman Tuhan katakan, Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, pikulah salib, menyangkal diri. Hal-hal di dunia ini kelihatan begitu indah, nikmat, menyenangkan hati, menarik hati. Tapi hanya bersifat sementara kok.
Dan hal itu dapat dipakai oleh iblis untuk menggoda manusia agar melanggar perintah-perintah Allah. Ketika Yesus dibawa oleh iblis dan dicobai di padang gurun, apa yang ditawarkan dunia? Iblis. Bukankah kekayaan, kenikmatan dunia, kekuasaan? Itu yang dipakai iblis untuk menggoda, menjatuhkan kita. Yesus aja digoda seperti itu, apalagi kita. Segala sesuatu yang nampak secara jasmani dipakai iblis sebagai sarana untuk melancarkan tipuan-tipuannya, untuk mengelabui manusia dari rencana Allah yang indah bagi kita. Itu saya katakan tadi. Ketika Tuhan berfirman menaruh ketetapannya, rencana Allah adalah manusia hidup di dalam ketetapan ini supaya sampai kepada kehidupan kekal. Itu syaratnya, manusia harus hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, kepada ketetapan Allah, baru bisa hidup kepada kehidupan kekal. Kalau kita keluar dari ini, enggak akan sampai. Segala tawaran dunia ini memang kelihatan sungguh sangat baik. Keindahan, kemegahan dalam dunia ini sangat nikmat. Sangat nikmat kan? Menikmati dunia enak kan? Petrus yang melihat, bukan, itu Tuhan. Dan dia buktikan, kalau engkau Tuhan, biarkan aku juga mendekat kepada engkau. Dan ketika Petrus mengarahkan matanya, pandangannya kepada Yesus, apa yang terjadi? Dia bisa berjalan di atas air. Ketika Petrus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Tetapi saat dia mulai mengalihkan pandangannya dari Tuhan, dia mulai melihat sekeliling. Aduh, ada ombak, mulai ada tiupan angin. Ketika dia mengalihkan pandangannya dari Tuhan, maka dia mulai jatuh, dia mulai tenggelam, dia mulai ketakutan. Seperti itulah kehidupan manusia. Kita akan mengalami ketakutan, kekhawatiran dalam hidup ini ketika kita jauh dari hadapan Tuhan. Ketika kita terpisah dari hadirat Tuhan, di sanalah timbul ketakutan. Saat mata kita arahkan untuk memandang kepada Yesus Tuhan, maka hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita, dan pasti rencana Allah yang indah akan menjadi bagian kita di dalam kerajaannya. Tetapi jika kita mengalihkan pandangan kita dari Tuhan dan terlena untuk memandangkan tawaran-tawaran dunia, maka yang kita akan temui adalah kekhawatiran, ketakutan, dan kegagalan dan sebagainya. Hati-hati menggunakan mata kita. Kita harus jaga. Biar kita terus memandang kepada Tuhan, melihat segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, maka kita dapat melihat rencana-rencana ajaib yang disediakan Tuhan bagi kehidupan kita. Saya ada satu ilustrasi. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat apa yang ada di tangan saya? Apa ini? Botol apa isinya apa? Isinya berapa? Hah? Setengah penuh atau setengah isi? Setengah isi. Nah, ada yang setengah penuh, ada yang setengah isi. Ini gambaran kehidupan kita. Cara kita memandang menentukan arah hidup kita. Kalau kita melihat dari sisi manusia dari bawah, maka kita akan lihat ini setengah penuh. Dan disitulah kita akan, ya setengah penuh. Coba kalau penuh, kita akan kurang mengucap syukur. Tapi kalau kita memandang dari atas, dari sisi Tuhan, puji Tuhan ada setengah bisa terisi. Dan akhirnya kita bisa mengucap syukur. Itu menunjukkan adalah cara kita memandang segala sesuatu ini menentukan arah hidup kita, menentukan segala respon kita di dalam kehidupan. Hati-hati kita menggunakan mata kita. Bagaimana cara kita memandang segala sesuatu menentukan arah langkah kehidupan kita. Amin. Ya, puji Tuhan, inilah sharing firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kiranya boleh memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak.